Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, saat ini di DPR sedang dibahas rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol atau RUU Larangan Minol. Nah, Kafah Perspektif kali ini akan sedikit mengulas apa yang dimuat di dalam Bulletin Kafah edisi 168 yang bertajuk Khamr Haram dan Induk Kejahatan. Nah, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, dari draft RUU larangan minuman beralkohol yang kami dapatkan, di sini dapat kita baca ya, misalnya di bab 3 tentang larangan, memang di pasal 5, 6 dan 7 ini berbunyi tentang larangan dalam hal minuman beralkohol. Misalnya di pasal 5 kita dapat membaca di situ bahwa setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, C. Ya, golongan ini dibahas di pasal sebelumnya. Kemudian di pasal 6-nya larangan untuk memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Dan minuman beralkohol tradisional dan seterusnya. Kemudian di pasal ke-7 juga ada larangan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dengan tipe golongan-golongan yang tadi disebutkan. Jadi undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini memang bermaksud menindak orang yang menyebarkan, menjual, mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, dalam berita-berita yang beredar disebutkan bahwa RUU ini sebenarnya sudah diusulkan beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2016, tetapi baru dibahas lagi sekarang, diajukan ulang lagi oleh beberapa anggota DPR dan baru dibahas lagi saat ini. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam RUU ini, memang RUU ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Misalnya di pasal ke-8-nya, di sini disebutkan bahwa larangan yang dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7 tadi itu tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Nah, apa itu kepentingan terbatas? Disebutkan di dalam RUU ini bahwa kepentingan terbatas ini meliputi 1. Kepentingan adat, 2. Ritual keagamaan, 3. Wisatawan, 4. Farmasi, dan 5. Tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kurang lebih inti daripada RUU larangan minol seperti itu. Nah, sahabat dakwah Tangsel, walaupun demikian, respon terhadap RUU ini beragam, terutama kalau kita lihat di kalangan fraksi-fraksi di DPR itu sendiri. Ya, ada yang menerima, ya tentu saja yang mengajukan berarti menerima. Juga ada yang abu-abu dan juga ada yang mengisyaratkan menolak. Misalnya kalau kita lihat respon dari anggota fraksi Gerindra misalnya, ya di sini menyebutkan bahwa masa iya kita nggak boleh mengatur sesuatu yang mendatangkan kerusakan bagi kesehatan, bagi moralitas. Ya, nampaknya beliau cukup mendukung adanya rancangan undang-undang tersebut. Kemudian dari fraksi PKB, aturan yang sekarang sudah lebih dari cukup katanya. Jadi tidak perlu undang-undang yang baru. Kalau kita lihat dari fraksi Nasdem misalnya, menyebutkan saya rasa belum perlu undang-undang baru soal minol. Dari berikutnya fraksi PAN, Pak Zulkifli Hasan menyebutkan mohon dukungan agar larangan dan pengendalian alkohol ini bisa diimplementasikan. Dari fraksi Golkar menyebutkan sebetulnya aturan kita untuk minuman beralkohol ini sudah sufisien katanya, sudah mencukupi, jadi tidak perlu undang-undang yang baru. Ya. Kemudian dari fraksi Demokrat, ini ada istilah yang disebutkan oleh beliau, overkriminalisasi. Jadi mengkriminalisasi berlebihan katanya kalau undang-undang ini diterapkan. Kemudian dari fraksi PKS, Indonesia saat ini sudah dalam keadaan amat darurat minuman beralkohol. Lalu berikutnya dari fraksi PDIP nih, saya berharap tim pengusul ini menarik wisdom katanya atau kebijaksanaan dari pengalaman masa lalu, yaitu kontroversi soal larangan minuman beralkohol yang dulu pernah kontroversial juga ketika diajukan pertama kalinya. Dari fraksi P3,
yang mana merupakan pengusul daripada undang-undang ini, Ahmad Baidowi menyebutkan masih bisa didiskusikan dalam hal soal hukuman bagi peminum. Kemudian dari Menkumham sendiri, Pak Yasona menyebutkan bahwa RUU ini masih sebatas rencana. Jadi kalau kita lihat ada kontroversi di sini, fraksi-fraksi seperti PDIP, Golkar, dan juga Demokrat sepertinya mengisyaratkan menolak undang-undang ini, mengisyaratkan seperti itu. Yang lainnya mungkin masih abu-abu. Partai seperti P3, PKS mungkin mendukung. Dengan kata lain, RUU ini masih merupakan kontroversi. Sahabat dakwah Tangsel dimuliakan Allah. Padahal RUU ini adalah minuman beralkohol ini, maksud saya, adalah sesuatu yang merupakan faktor utama dalam kejahatan yang terjadi di negeri ini. Rasulullah SAW sendiri menegaskan di dalam hadis bahwa al-khamru ummul fawahish wa akbaru kabair. Jadi khamr itu adalah induk dari kejahatan dan dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Mengapa demikian? Karena gara-gara minuman keras seseorang dapat kehilangan akalnya. Ketika dia kehilangan akalnya, dia melakukan dosa-dosa lain akibat hilang akalnya itu. Misalnya dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina. Rata-rata itu dilakukan oleh seseorang yang hilang akal dikarenakan minuman keras. Oleh karena itu Islam dengan tegas melarang minuman keras tanpa syarat apapun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu, judi itu, kurban untuk berhala itu, mengundi nasib dengan anak panah itu merupakan kotoran atau perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka itu jauhilah agar kalian beruntung. Dari ayat ini dipahami bahwa khamr adalah salah satu yang diharamkan di dalam Islam, bahkan dikatakan perbuatan setan. Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dalam hadis lain juga disebutkan hal yang senada, kullu muskirin haramun ma'askara kathiruhu wa qaliluhu. Jadi setiap yang memabukkan itu, sabda Rasulullah SAW, adalah haram, baik banyaknya ataupun sedikitnya. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Nah, sahabat dakwah Tangsel dimuliakan Allah, tentu saja kerusakan alkohol ini, kerusakan minuman beralkohol ini bukanlah semata-mata kepentingan umat Islam. Di berbagai negara, tingkat kriminalitas yang tinggi banyak disebabkan oleh minuman beralkohol. Di Amerika Serikat, di Eropa, banyak kriminalitas ataupun kecelakaan lalu lintas disebabkan karena minuman keras, karena pelakunya dalam keadaan mabuk. Dan juga di Indonesia juga sama. Jika sahabat sekalian ingin tahu data detailnya, silakan untuk membaca selengkapnya di Bulletin Kafah edisi 168 yang linknya akan dicantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca motif dari pihak-pihak yang menolak agar minuman beralkohol ini dibatasi ataupun dilarang, tidak lain tidak bukan salah satunya adalah motif ekonomi juga. Bayangkan pendapatan dari cukai dari minuman keras di Indonesia di dalam rentang hampir 1 tahun ini disinyalir sampai 3,6 triliun rupiah. Tentu saja ini sangat besar. Belum lagi banyak industri yang bergantung pada minuman keras. Misalnya industri minuman keras itu sendiri, juga industri pariwisata dan industri hiburan. Ini semua sangat bergantung pendapatannya pada minuman keras. Jadi tentu saja ketika ada
pihak-pihak yang bersuara ingin sekedar membatasi saja, kalau kita lihat versi RUU tadi, sekedar membatasi saja, maka pihak-pihak ini akan meradang. Nah, mereka merasa terancam. Ya. Terlebih kalau kita memberlakukan syariat Islam, di mana Islam melarang segala bentuk penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman keras, maka para pengusaha hitam ini tentu akan lebih meradang lagi. Tentu mereka tidak suka dengan syariat Islam. Jadi, orang yang tidak suka dengan syariat Islam, tidak suka dengan hukum Islam yang melarang segala bentuk kemaksiatan, mereka pasti adalah pelaku maksiat atau orang-orang yang menjadi biang kemaksiatan atau memfasilitasi kemaksiatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.